Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fardi Putra Aldiansyah dari Prodi Teknik Informatika kelas 255 Universitas Putra Bangsa, dan ini adalah harapan saya. Perkenalkan nama saya Raymond Wijaya, saya Prodi Teknik Informatika dan saya dari kelas 25A5. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom, SE, Eskom, Mkom. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Nah, di sini kita akan membuka halaman pertama, yaitu indeks HTML. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan terpental ke login HTML. Kenapa kita terpental di login HTML? Karena di indeks HTML kita membutuhkan required login dari Out.js. Out.js ini JavaScript untuk login HTML dan register HTML. Kegunaan dari Out.js ini untuk kita membuat akun registrasi di sini menggunakan username, email, dan password. Jika sudah mempunyai, kita bisa langsung login saja. Kegunaan JS itu untuk login dan register saja. Nah, di sini kita harus membuat username dan email terlebih dahulu. Jika kalian sudah daftar, kalian otomatis akan terpental ke login dan kalian harus mengisi username atau email kalian. Jika kalian lupa email, bisa tulis username. Kalau kalian lupa username, bisa nulis dengan email. Ini untuk tampilan indeks HTML kita. Di sini kita ada navigasi untuk tentang, barang, dan testimoni. Untuk kegunaan script JS dari script ini adalah bisa nge-slide dengan smooth untuk dari tentang, barang, dan testimoni. Dan kegunaan Script.js bukan itu saja, ada untuk menampilkan barang dan bisa mempergerakan ulasan atau testimoni. Nah, jika untuk berpindah ke sewa HTML-nya, kalian bisa mengklik dari mulai sewa barang atau sewa sekarang yang di atas ini. Nah, untuk sewa HTML ini eh, kita menggunakan foto-foto dan jika ingin menambahkan ini ke keranjang tinggal dipencet saja dari sini. Nah, kegunaan untuk sewa JavaScript sewa ini untuk menampilkan gambar-gambar ini dan bisa memperjelas apa yang kita butuhkan. Misal kita membutuhkan alat-alat kebersihan, kita tinggal centang sini aja dan kebersihan akan muncul. Alat kebersihan akan muncul di sini. Untuk gambarnya kami ada folder sendiri yaitu image ini, dan ini sangat banyak sekali. Ini file image ini sekitar 104 image kalau nggak salah ya. Jika kalian ingin memilih tinta dong, kalian tinggal tambah di keranjang dan pesan berapa dan lama sewa harinya berapa. Misal kita menyewa di sini 3 hari. Dan jika misal kita menambahkan ini keranjang, stok akan berkurang secara otomatis. Jika kalian tidak jadi, stoknya akan kembali menjadi 8. Ya, kalian sudah selesai memilih peralatan-peralatan kemah, kalian bisa langsung lanjut ke checkout. Di checkout ini kalian harus mengisi nama lengkap kalian dan nomor HP. Kenapa kita membutuhkan nomor HP kalian? Karena kita akan mengkonfirmasi dari via WhatsApp.
Nanti kita akan me- WhatsApp kalian untuk pengambilan barangnya. Nah, ini tanggal pengambilan barang ini bisa ditentukan di sini. Nah, bayar kirim pesan. Nah, ini pesanan kalian sudah diterima oleh ini apa namanya? Oleh admin dari Rimbanya. Nah, untuk admin HTML, untuk adminnya kita harus membuka admin HTML di sini. Nah, untuk adminnya itu kita harus logout dulu ya, karena nggak mungkin kan pembeli sama admin itu dua orang yang sama. Jadi kalau di sini kita harus logout dulu dan harus masukkan username dan password untuk admin. Nah, jika berhasil kalian akan terpental di sini. Nah, ini untuk barang yang tadi kita pesan berada di sini. Nah, ini ada 4 tahapan di sini. Menunggu, sudah diambil, dikembalikan, dan dibatalkan. Untuk menunggu ini kita menunggu untuk para customer ini mengambil barangnya. Jika sudah diambil, kita bisa merubah informasinya menjadi sudah diambil. Seperti ini. Nah, di sini ini ada tanggal kembalinya. Tanggal order di sini kan ada 21 Juli 2026. Nah, tanggal kembalinya ini tanggal order, maaf, salah tanggal order di sini. Dan tanggal ambilnya 22 Juli 2026. Nah, karena ini dipesan cuma 3 hari, dikembalikannya harus 24 Juli. Jika tidak dikembalikan 24 Juli akan terkena denda ya sebesar 5%. Nah, ini ini tampilan juga sudah diambil seperti ini. Jika sudah dikembalikan akan seperti ini. Seperti ini. Jika sudah selesai tinggal dihapus saja. Nanti kami akan memberi link untuk ulasan HTML dan tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita akan mengisi nama lengkap lagi dan apa yang barang kita sewa tadi. Semisal nama kita Aldo dan apa tadi yang kita pesan? Ya, yang kita tadi pesan itu water bladder ya. Water bladder 2. Nah, kita harus di sini kita bisa memberi alasan atau cerita pengalaman suamu di sini. Contoh ya seperti kondisi barang, pelayanan, harga dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jika sudah, kalian tinggal mengirim ulasan ini ya. Nah, di sini ada riwayat kalian memberikan ulasan ya di sini. Nah, ini tuh cara kerja ulasan ini dari JavaScript kita yang di sini. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah ini file ini ya yaitu ulasan ini akan dikirim ke admin ulasan HTML seperti itu. Nah, di sini ada D-nya, ada data komentar nih, vektor pengiriman ini ya. Dan nama barang rating komentar ya di sini. Nah, ini ada nama di sini. Nah, ini untuk show feedbacknya. Terima kasih usaha kamu terkait dan sedang menunggu review admin sukses. Nah, kita akan berpindah ke admin ulasan HTML.
Nah, di sini kalian di dashboard admin tinggal pencet ini saja di navigasi kelola ulasan. Nah, di sini tadi, ini komentar kita ada di sini guys. Nah, kita bisa lihat isi komentar terlebih dahulu. Nah, jika jika komentarnya rating 5 itu kita bisa ini apa namanya menyetujui dan nanti akan tampil di testimoni guys, ini nanti akan tampil di sini ya. Tapi ini nampilnya sangat lama banget soalnya yang komentar sudah banyak. Ya bukan banyak sih, lebih tepatnya dummy ya. Nah, seperti itu. Jika jika misalnya apa namanya? Komentarnya jelek-jelek ya kita bisa tolak komentarnya agar tidak ditampilkan di eh, ini di testimoni. Ya, ini kita mulai dari admin dan ulasan HTML. Di sini kita pakai doctype HTML agar scriptnya bisa keluar. Kemudian kita pakai link href buat ngasih foto di halaman tampilannya nanti. Kemudian ada stylist ini buat CSS-nya, ada ulasan CSS juga sama admin ulasan CSS. Kemudian di sini kita ada auto board yaitu admin only, yang bisa login tuh cuma adminnya aja karena kita pakai akses admin. Nanti ini ada JavaScript-nya yaitu source-nya JavaScript ada di sini yang ini. Nanti kita bahas juga. Kemudian ada header atau navbar admin. Jadi headernya itu class set header nanti ada di CSS-nya. Kemudian ada class. Nah, class-nya kita pakai header inner. Kemudian kita pakai href-nya admin HTML untuk class sama dengan logonya. Kemudian class logo mark yaitu segitiga ini. Kemudian class logo text yaitu rimba untuk adminnya. Nah, ini admin tag buat admin aja yang bisa lihat. Kemudian ini ada class navbar buat navigasi barnya nanti. Nah, ini kita sambungan dengan admin HTML yang ada di sini ini. Kemudian kita pakai index HTML untuk klik start admin preview. Jadi bisa kita preview dari sisi adminnya buat bisa lihat situs lah. Ini lihat situs. Terus ada sewa HTML untuk from menyewa. Kemudian ada admin ulasan HTML untuk ulasannya. Nah, ini ada href buat logout. Nah, ini dia. Nanti ada class buttonnya. Nah, ini ada buttonnya. Navigasi to go untuk buka menu. Ada buka menu yang ini. Nah, setelah itu ada page header. Nah, page header itu nanti buat atasnya lah. Ya, ada panel gitu yang di atas kayak navigasi bar kurang lebih. Nah, ini kita pakai paste ebro drag panel admin. Kemudian admin pack title kita buat ada kelola ulasan masuk. Nanti kita bisa melihatnya di tampilannya. Kemudian ada review, setuju atau tolak ulasan sebelum tampil dalam halaman. Nanti kita bisa masukin di mana ada yang ngulas bagian tampilan kita atau website yang kita buat. Nanti akan diulas sama mereka. Nah, nanti kita bisa melihat ulasan mereka seperti apa. Nah, kalau kita setuju sama ulasan mereka, nanti kita bisa approve agar bisa masuk ke ulasan. Nah, ini ada ringkasan. Ringkasan ini ada selection class, admin summary. Nah, admin inner. Ini ada class admin start table untuk menunggu review. Nah, ini nanti pas ada yang review nanti akan ditunggu menunggu. Nah, nunggu itu berarti nggak langsung disetujui gitu. Yang nyetujui itu admin. Nah, ini nanti ada tombolnya untuk disetujui. Nah, ini ada tombol juga untuk ditolak. Nah, ini ada rata-rata ratingnya. Nanti kita bisa melihat di tampilannya. Kemudian ini ada filter tab ulasan. Nah, ini untuk tampilannya nanti. Nah, ini button class-nya sedang menunggu, nanti ada tulisannya menunggu. Nah, ini ada button disetujui, ditolak atau semuanya. Kemudian ada class admin search.
agar bisa memberikan ini, cari nama barang atau komentar. Nah, ini admin table web. Nah, admin table web itu untuk ini, biar agar ada yang review, ini tanggalnya siapa, namanya siapa, barangnya apa, semisal kalau barangnya tenda atau apa gitu, nanti kita bisa ngasih rating berapa, komentarnya apa, kayak gitu. Terus ada status juga dan aksi. Nah, ini nanti lihat JS ya teman-teman. Nah, ini karena kita tadi belum bikin ulasan, jadi nanti akan seperti ini karena belum ada. Ini nanti lewatnya JS teman-teman, JavaScript-nya. Nah, ini modal detail ulasannya. Ini detail ulasannya, nama pengulasnya siapa, misal kalau saya nanti namanya Ega, seperti itu. Terus ini barangnya apa, terus kita bisa ngasih ratingnya berapa, ini tanggalnya kita ngulasnya juga tanggal berapa. Kemudian ini ada komentar, kita mereview komentari barangnya itu, kalau bagus nanti dibilang barangnya bagus, seperti itu. Nah, ini untuk adminnya kita bisa nolak pakai ada tombolnya dari review yang telah dibuat, atau kita setuju nanti bakal ditampilkan. Kemudian ada toas notif. Nah, toas notif itu agar ada notifnya, notif biar rasanya masuk nanti lewat JS ya teman-teman. Kemudian ini ada bagian CSS-nya, admin dan ulasan, agar tampilannya lebih menarik seperti itu. Nah, seperti ini admin text head. Nanti ada background var forest itu agak hijau. Terus ini color buat papernya, paddingnya berapa kali berapa. Kita di sini pakai 56 px sama 40 px. Ini 0 tengahnya. Dan admin title, font family font ada displaynya nanti, fontnya dari display agar seperti var. Kemudian font size nya berapa, di sini kita pakai 2.2 rem sama 5 vw sama 3 rem. Terus ini ada marginnya juga. Kemudian ini ada admin tag ya, tag yang di atas nanti seperti apa. Ini kita pakai fontnya var, terus font size nya 0,7 rem, teksnya uppercase, backgroundnya var ini ras, paddingnya 3 px kali 8 px, 3 px dan 8 px, mohon maaf. Kemudian ini ada border radiusnya 3 px, ada vertical align-nya itu sekitar middle, marginnya 6 px. Kemudian ini adalah summary card-nya yang untuk ya bagian dari bagian dari tampilannya nanti. Nah, ini kita pakai background var canvas, paddingnya 32 px 0 gitu. Ini admin semuanya grid-nya, display grid template column repeat 4,1 vr. Jadi kita pakai gapnya 18 px. Kemudian ini admin star card-nya ya, background var paper border 1 px solid, var line, terus border radiusnya 6 px, padding kita pakai 20 px, display kita pakai flex directionnya kita pakai kolom, gapnya 6 px. Kemudian ada admin start label buat label yang ada di admin nanti. Kita sama fontnya pasti pakai var, ini mono, font size nya 0,72 rem, text transformasi uppercase, letter spacingnya agar spasinya itu kita pakai 0,04 im. Kita colornya pakai warna hitam, yaitu ini 25,23,19,0,5. Ini ada admin start value, font family var pakai display. Terus ini ada font size, kita pakai 2 rem, colornya kita pakai var forest. Kemudian ini ada konten atau toolbarnya. Nah, kita akan nanti ada barnya bagian tampilannya nanti. Nah, ini admin content padding 50 px 0,90 px, backgroundnya var masih paper. Admin toolbarnya kita pakai display flags, justify kontennya will space value, alat itemnya pakai center, flag wrapnya kita pakai wrap, gap 16 px, margin bottomnya kita pakai 22 px.
Itu margin untuk apa, tombolnya. Terus ada admin tabs, display, flex, gap, 8px, flex, wrap. Admin tabnya kita pakai font family masih sama var. Nah ini font size nya masih 0,78 rem, transfernya masih sama yaitu uppercase, letter spacingnya 0,03, paddingnya 9px kali 16px. 1px solid var, itu yang bordernya. Kemudian kita pakai backgroundnya masih var, paper juga. Colornya var itu charcoal itu warnanya hitam kalau nggak salah. Pakai border radius 20px, cursor pointer. Terus transitionnya al itu 18 detik s. Terus ini admin tab hovernya, border colornya var masih forest yaitu hijau. Admin tab aktif, backgroundnya masih var forest hijau ini. Border colornya juga forest hijau, colornya var yaitu paper. Admin search inputnya kita pakai font family var body, font size nya 0,9 rem. Kemudian kita pakai padding 10px kali 10px dan 14px. Nah di border ini 1px solid var line, itu per line nya ya. Border radius kita pakai 20px, main width nya kita 260px, background var nya kita pakai canvas. Terus ini ada admin search input, focus, outline non, border color, var kita ras. Kemudian ini adalah bagian table yaitu admin table wrap. Ada ini backgroundnya var pakai paper juga, bordernya kita pakai 1px solid var line mas. Kemudian ini ada border radius lah itu 8px, overflow x auto, ini overflownya kita otomatis saja. Di sini admin tablenya widthnya 100%, border collapse-nya collapse juga, main widthnya 760px. Kemudian admin table tab tone gitu pakai font family var mono, font size nya 0,7, text transfer masih sama uppercase, letter spacingnya 0,05 ya. Di sini ada text alatnya left, colornya pakai RGB, ini warna hitam ya, ini hitam yaitu 25,23,19,0,5. Ini ada padding 14px, 18px, border bottomnya 1px solid var line, backgroundnya pakai var canvas. Ada admin table T-body-nya TD. Untuk admin table T-body TD-nya kita pakai padding 14px dan juga 18px. Border bottomnya kita pakai 1px solid var line, kemudian font size-nya 0,88 rem. Itu vertical align-nya top. Kemudian admin table T-body PR hover-nya kita pakai background hitam juga. Enggak hitam, ini agak keorenan yaitu 197 98 42 0 0,4. Admin table T-body-nya last chill TD, border bottom non. Kemudian untuk komentar kita pakai max width-nya 260, overflow-nya kita hidden. Terus text overflow-nya kita pakai ellipse. Nah, ini white space-nya no wrap ya. Terus ada TH aksi. Text alatnya kita pakai di right yaitu kanan. Kemudian ini TH aksi ini masih rect juga, white space-nya no wrap. Rating star-nya kita pakai var. Kasih atas spacing-nya 1 untuk ratingnya. Kemudian satu spill-nya display inline block font family var. Kemudian pakai font size-nya 0,08 rem. Terus text transfer yaitu uppercase. Letter spacing-nya 0,03 im, padding-nya 4px, 10px. Border radius-nya kita pakai 12px. Status untuk pendingnya nanti ini backgroundnya masih berwarna oranye. Ini var kita start. Kemudian untuk approve yaitu yang diterima, kita menggunakan border agak kehijauan, yaitu kalau var-nya ini forest. Kemudian kalau di reject akan berwarna merah seperti ini jika di reject dari kita. Ini button mininya yaitu font family var mono, font size 0,72 rem, text transform uppercase masihan. Padding kita pakai 6px dan 12px, border radius kita pakai 3px.
border 1 px solid var ini for len, kemudian pakai background var paper, cursor pointer, transitionnya al untuk 15 detik untuk S nya, kemudian ini 16 px. Ini button mininya yaitu border colornya formasi hijau. Untuk lihat ini kita juga backgroundnya masih hijau, ini hijau, kemudian setuju itu ya masih forest yaitu hijau. Ini button setuju overnya juga hijau juga, colornya masih paper. Kalau ditolak akan buttonnya akan berwarna merah seperti ini. Nah ini dia merah seperti ini. Kemudian kalau tolak hovernya merah juga. Nah admit empty row-nya kita pakai center, paddingnya 40 px dan 20 px. Color kita pakai warna hitam kembali yaitu 25, 23, 19, 0 dan 45. Font family kita pakai mono, font size-nya 0,82 rem. Dan di ini ada modal yaitu admin modal overlay, yaitu position flex-nya inside-nya 0, background yang kita masih pakai warna hitam yaitu 25, 23, 19 dan 0,55. Display kita non, highlight itemnya kita center, justify kontennya center, paddingnya 24 px, z indexnya 100. Dan ini admin model overlay open, displaynya masih flag. Admin model background var paper, border radius 8 px, padding 32 px, max widthnya 480 px, widthnya 100%. Dan posisinya relatif, animasinya model in yaitu 2 detik. Kemudian ada keyframe model in, opacity-nya 0, translate-nya 12 px, scale-nya 0,98. Ini from dan ini to yaitu opacity-nya 1, translate-nya 0, scale-nya 1. Nah ini admin model close, posisinya absolute yaitu nggak bisa dirubah kecuali kita merubah dari sininya. Terus top-nya 16 px, right-nya 16 px, background-nya non bordernya juga non, cursornya pointer. Nah font size-nya masih 1 rem, colornya kita pakai warna hitam lagi yaitu 25, 23, 19 dan 0,5. Nah ini admin model H3 yaitu font family-nya masih pakai var display, font size-nya 1,8 rem, color var forest, marginnya 4 px dan 0 dan juga 20 px. Dan ini adalah admin model meta yaitu displaynya grid template-nya columns, repeat-nya 3,1 VR, gap-nya 12, margin button-nya 20, padding button-nya 20, border button-nya 1 px solid var line. Terus ini ada admin model meta dive, display-nya flex direction-nya column, gap-nya 4 px. Nah ini admin model meta span, font family-nya masih var mono yaitu font size-nya 0,68 rem, text transfer uppercase-nya colornya masih berwarna hitam ya 25, 23, 19 dan 0 dan titik 45. Dan ini ada admin model meta strong, font size-nya 0,9 rem, colornya var charcoal itu hitam. Ini ada admin model komentar untuk komentar yang di approve. Kemudian font family-nya masih var juga mono, size-nya 0, font size-nya 0,68 rem, text transformnya uppercase, colornya RGBA berwarna hitam yaitu 25, 23, 19, 0 dan titik 45. Dan admin model komentar P, maaf. Ini margin topnya 6 px, font size-nya 0,92 rem, font style italic, color var-nya charcoal, line-nya 1,5. Kemudian ada admin model action, display-nya flag, gap-nya ini 12 px, marginnya top 26 px. Admin model actionnya buttonnya flag 1. Sini ada toos, posisinya fixed, buttonnya 24, right-nya 24 px, backgroundnya var forest, colornya var paper, font family-nya masih pakai var juga. Font size kita 0,82 rem, padding 14 px, 20 px, border radius 6 px dan opacity-nya 0. Translate-nya 10 px. Terus pointer event-nya non, ini non. Kemudian translator opacity-nya yaitu 25 is, transfernya 25 is juga.
Z indentnya 200. Ini admin show-nya opacity-nya 1, transformnya dan translate-nya 0. Ini ada responsifnya. Ini medianya kita pakai max width-nya 860 px. Admin summary grid tempo, column 1 VR and 1 VR juga. Media max width-nya kita pakai 560 px juga. Admin summary grid-nya itu grid tempo, column-nya 1 VR. Admin toolbar-nya kita pakai flex direction column, add items, strength, adminnya input width 100%. Kemudian ini ada JavaScript-nya. Nah, ini adalah untuk riba admin ulasan JS, panel moderasi ulasan. Nah, ini agar ada ulasannya, terus ada local storage juga. Key yang sama dipakai untuk ulasan di halaman publik atau refresh tanpa reload manual. Nah, ini ada cons ulasan key-nya sama dengan rimba ulasan. Cons poll interval miss-nya 1500. Lihat ulasan charge-nya ini. Ulasan charge raw-nya seperti ini. Aktif filternya pending karena masih menunggu. Search time-nya seperti ini. Open ulasannya 0. Lagi util data, function get ulasan list, try return JSON percent local storage. Nah, ini bakal masuk local storage untuk ulasan key-nya. Nah, ini kita akan save ulasan list. Nah, tadi kan kalau udah bikin bakal simpan di local storage. Kemudian ini function start strip-nya nanti akan bintang berapa mak ini bintang seperti ini. Nah, repeatnya yaitu 5 kurang tadi. Kemudian format tanggalnya D-nya 2 digit, maunya short, year-nya kita pakai number, jamnya kita 2 digit, kemudian menitnya kita juga 2 digit. Kemudian ini function status top filter key. Nah, ini untuk statusnya disetujui atau ditolak atau masih di pending. Kemudian status request-nya ini masih di sama, yaitu setuju, tolak atau pending. Escape HTML-nya pakai div text strange return div inner HTML. Kemudian ini adalah render statistiknya. Cost total sama dengan ulasannya apa seperti itu. Ini cost pending, ulasan saja, filternya 0, statusnya masih menunggu, approve untuk disetujui, kemudian dicek untuk ditolak. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada get element body agar nanti ada ya yang ditulis seperti itu ya kan, start pendingnya muncul, pending, approve, reject seperti itu. Kemudian ini ada render table, yaitu tabel untuk ini tabel. Dan ini ada render table, function get filter, returnnya itu ulasannya. Ini nanti render table untuk ulasannya. Ada ini nama, terus barangnya apa, komentarnya apa, dan ini ada tanggalnya. Ini juga masih pakai render table untuk ulasan bodinya. Terus filter get filtered, terus filter lengthnya masih sama dengan 0. Inner HTML-nya pakai class admin empty row, id-nya empty row, td call span 7 atau tidak ada ulasan yang cocok dengan filter ini, karena bisa difilter. Kemudian ini adalah filter untuk tanggal dan escape HTML. Tanggal, nama barang dan nama dan barang. Mohon maaf. Sini ada rating juga, komentar, lalu statusnya apa. Kalau misalnya masih di pending nanti akan ada tulisannya. Nah, ini aksinya. Aksinya nanti lihat data. Nah, ini statusnya disetujui atau bukan, atau masih di pending, atau mungkin ditolak juga ya. Lalu ini ada datasetnya, dataset actionnya untuk yang tadi kita lihat setuju atau ditolak atau masih di pending gitu. Nah, ini aksi status. Aksi statusnya function update status, id status, ulasan cache find, id. Lalu ini ada status ulasan cache-nya juga. Ini statusnya atau sudah disetujui. Jika sudah disetujui nanti akan tampil di beranda. Tapi kalau ditolak nanti tidak akan tampil. Ini ada modal totalnya. Ini modal title-nya, nama barang, nama barang, rating, tanggal dan komentar.
Nah ini open ulasan ID. Ini ada toolsnya juga, tools timeout untuk apa namanya, untuk waktunya. Sini ini ada sinkronisasi data tanpa perlu refresh. Ulasan cache sama dengan get, ulasan list, ulasan cache raw sama dengan JSON string file, ulasan cache. Nah ini function check for update. Nah ini jangan ganggu adminnya lagi buka modal detailnya. Terus ini ada open ulasan ID ini untuk membuka ulasannya seperti apa, kan nanti akan tersimpan di local storage ulasan key-nya. Sini ulasan cache raw, ulasan cache itu. Ini ada init itu untuk page, untuk DOM content loaded function. Nah page loadednya itu page loaded, nah loaded from storage, nanti bakal masuk di storage. Render all untuk ganti semua. Ada filter tab untuk admin tabsnya biar bisa diklik. Terus ini admin tab juga kembali. Terus ini class listnya aktif filter agar kita bisa memfilter. Kita mau cari komen yang seperti apa. Ini ada search untuk mencari ulasannya nanti. Ini ada modal close untuk keluar. Action buttonnya disetujui, maka kita akan klik. Kalau tidak disetujui ya kita klik yang tidak disetujui. Nah ini ada button tolak untuk tidak disetujui. Terus ini ada auto update, entah state atau event. Ini nanti di storage, local storage ya teman-teman. Nah ini polling untuk jaga-jaga kalau event storage-nya tidak terpicu. Misalnya itu kayak perubahan terjadi lewat tab yang sama. Kemudian kita buka, ini adalah admin HTML untuk data sewa. Kita pakai ya sama seperti tadi, untuk HTML. Titelnya kita pakai admin terus data sewa Rimba karena nama sewa kita adalah Rimba. Kemudian ini adalah font pre-reconnect href. Nah, ini font Google Labs-nya. href-nya ini font Google gambarnya. Kita pakai stylenya, ada style juga di sini. Root, backgroundnya warnanya hitam agak kehijauan. Panelnya sama, hitam agak kehijauan juga. Kemudian ini juga ini untuk style rootnya teman-teman, kayak panel outline, akses demos, text, match, danger, oke, dan juga untuk tunggu. Kemudian ini box sizing banner boxnya nanti beranu bakal ada boxnya. Ini ada top bar untuk background, ada gradient circle 15% sampai dan juga 30%. Yang kita pakai warna oranye yaitu 217,13 di 138, 61 dan 10. Agak transparan yaitu 40% per panelnya. Terus border bottomnya kita 1 px solid var, line PRD nya kita 22 px climb, terus 4 vw dan juga 48 px. Ini ada display flag nya center, space value gap nya 16 px dan flex word. Terus ini ada toolbar nya kita pakai display flex align item, ini untuk per item ya, kita pakai 10 px. Terus ini mapnya kita pakai font size nya 22 px, font size nya 26 px, dan tactile var font size nya 12 px, letter spacing nya itu 12 im. Nah, text transformnya uppercase sama seperti tadi. Terus ini ada top bar action nya yaitu display gapnya kita 10 px, align-nya center. Ini ada refresh button dan lockout button dan shortcut button. Nah, backgroundnya kita transparan, buttonnya 1 px solid var. Kemudian line colornya masih vertex. Padding kita pakai 19 px, 16 px. Untuk radius bordernya kita pakai 6 px. Font family space mono space, font size nya 12 px.
kursornya pointer, transitionnya 15 detik. Terus ada refresh button hovernya, ini ada lockout button hover untuk boarding color, var, danger, color varnya danger juga. Shortcut buttonnya kita pakai var mouse juga. Button hovernya kita pakai warna, nah ini ya, agak ke hijau mudaan, yaitu 143, 174, 102 dan 12. Main paddingnya kita pakai clamp yaitu 16px, 44 vm dan 48px. Max widthnya 1300px, marginnya 0 atau auto. Sini ada start displaynya, GUI, background filenya, buat panelnya itu 1px dan solid. Kemudian border radiusnya 8px. Nah ini start cardnya kita pakai label, start cardnya label, font size-nya 11, letter spacing-nya 1 im, transfernya uppercase. Nah start card value-nya font size-nya 30px, margin top-nya 6px, start card weight-nya border left color var yaitu weight, dan juga start card OK untuk yang sudah. Kemudian ini money untuk uangnya. Kemudian ini adalah control display flex, gapnya 10px, flexnya web, alat itemnya center, marginnya 16px. Ini control inputnya text, flashnya 1, min widthnya 200px, backgroundnya var, bordernya 1px, solid var, terus colornya var juga, paddingnya 10px sampai dan juga 14px, border radiusnya 16px. Kemudian ini adalah control input. Nah untuk inputnya nanti ini status tab, display flex, kita akhirnya ini status tabnya juga transparan, 1px solid, paddingnya 8px sampai 14px, font size nya 12px. Kemudian status tab actionnya seperti ini, order list-nya ini, display flex direction, order ticket, background panelnya seperti ini. Nah ini order untuk tiketnya hover, start seperti ini, dan ini ada statusnya yaitu sudah dikembalikan atau belum. Jika sudah akan berwarna biru. Nah ini sudah diambil warna biru, dan jika dikembalikan nanti oke. Ini dibatalkan akan ada danger seperti tadi. Kemudian ini ID main untuk nama, sub, terus ada main subnya, item, total, and badge. Ini ada badge menunggu, badge sudah diambil, badge dikembalikan, dan badge dibatalkan. Ini ada warnanya masing-masing. Ini kuning, ini biru, ini agak hijauan, dan ini berwarna merah jika dibatalkan. Nah ini untuk empty state-nya. Ini modal overlay. Ini adalah modal head, modal close, modal ID, info grid, dan info grid. Dan ini item row-nya. Ini ada modal total, status select-nya, modal action, button danger. Kita medianya maksudnya 720px. Kemudian kita pakai div yaitu admin panel. Sana kelasnya kita letter bar. Ini brand kelasnya mark. Nah ini ada tulisannya rimba. Kalau filenya aksesnya kita tadi admin. Class tagnya panel data sewa dan order. Nah ini toppernya action. Sini admin ulasan untuk mengelola ulasan yang tadi. Terus refresh button untuk mengulang data, log untuk keluar. Kemudian statusnya, terus ini status kontrol untuk nyari penyewa atau ID orderan. Terus ada status tabelnya. Ini ada order list. Ini modal overlay, modal boss, modal head, nama, modal bossnya juga, modal ID mono. Terus ini ada div class yaitu telepon, tanggal order, tanggal ambil, tanggal kembali. Terus ini ada modal item, class modal spend total. Terus ini menunggu diambil, sudah diambil, dikembalikan dan dibatalkan. Dan ini untuk hapus orderan.
Terus scriptnya pakai out.js, yaitu yang ini. Nah, ini untuk kredensial dan fungsi sesi admin. Admin send details is admin login login as admin. Dan ini untuk JavaScript-nya, untuk login HTML, admin logout button, ini login HTML juga. Terus ini logika panel data sewa. Nah, ini dummy set dipakai kalau belum ada orderan disimpan. ID kayak ini Rimba 1, Andika Putra, teleponnya ini, alamatnya ini, tanggalnya itu seperti ini. Statusnya masih menunggu, tanggal ambilnya masih belum ada. Nama tenda dom 4 orang ukurannya segitu dan harganya adalah 75.000, jumlahnya 1, hadis sewanya 3. Nama terus ini ada spring bag yaitu ukuran M, harganya 20.000, jumlahnya 2, dan untuk hari penyewaannya itu 3 hari. Nah, ini limba 2 dan ya seperti itulah teman-teman untuk yang sudah menyewa tadi. Terus ini ada load order ya, nanti masuknya ke local storage agar kesimpan. Nah, ini reset kalau belum ada key sama sekali atau data kosong atau rusak, nanti bakal bisa direset seperti itu. Terus ini item subtotal yaitu item harga dikali item jumlah dan item per hari, semuanya seperti itu. Ini juga item reduce, ini seperti ini order, load order, akses open order ID, dan ke statusnya ada semua menunggu, sudah diambil, dikembalikan, dan juga dibatalkan. Ini adalah total order like-nya, masih ini menunggu, belum dikembalikan, pendapatan berapa. Nah, ini HTML untuk div class-nya start card yang tadi sudah saya jelaskan. Ini menunggu, ini startkan untuk total, menunggu, dan juga belum dikembalikan, dan ini total pendapatannya. Sini statusnya, button status, ini juga button statusnya nanti. Nah, ini ordernya aktif statusnya seperti apa, itemnya apa, namanya, tanggal, dan juga seperti itu. Kemudian ini list inner HTML, filter map, total ordernya berapa, jumlah itemnya berapa, dan ada class order ticket status. Nah, ini ada ID, main, nama, dan sub untuk tanggal. Ini itemnya apa, terus kemudian totalnya dalam format rupiah, statusnya apa. Terus ini ada tiketnya, order tiket, nanti akan masuk ke dataset ID. Nah, ini akan reset. Nah, ini open modalnya, orderannya berapa, modal nama, modal ID, telepon, tanggal ambil, dan juga tanggal ambil. Ini kembali, tanggal kembali, dan juga ini ada modal itemnya, nama, ukuran, dan ukuran juga. Ini ada jumlah atau unitnya berapa, dan juga dikali rupiah. Nah, ini value status, cost modal ya, ini seperti ini. Terus ada element modal statusnya seperti apa, statusnya value, terus ordernya apa tadi, dokumen, get element body, status tabs, klik, nanti bisa dipencet statusnya seperti apa, nanti akan muncul status aktif dan database statusnya. Nah, ini untuk input value-nya. Untuk refresh button, nah auto update kalau orderan baru masuk dari checkout HTML. Ini checkout HTML. Ini fallback cek berkala tiap 3 detik. Lalu kita lanjut ke JS-nya out. Nah, ini sistem login sederhana berbasis local storage. Nah, ini untuk login agar tersimpan di local storage. Nah, ini data aku disimpan, status login disimpan, gagal login disimpan juga. Terus ada catatan, registrasi tetap menggunakan email, Gmail plus password ditambah username. Login sekarang bisa menggunakan username atau email plus password. Dan ini adalah untuk login yaitu rimba user. Ini untuk login,
ini untuk gagal, dan ini max gagalnya adalah 3. Nah ini untuk admin kita pakai admin dan passwordnya adalah Rimba 2026. Terus admin sessionnya adalah session key-nya kita Rimba admin session. Ini ada username dan passwordnya untuk retur admin center. Ini untuk admin loginnya true, login as adminnya true, logout adminnya seperti ini. Nah ini untuk util data akun, nanti bakal kesimpan di local storage seperti ini. Nah, ini akan di save sebagai user di local storage juga. Kemudian ini untuk username, ini untuk email. Nah ini cara user berdasarkan username atau email dipakai supaya login bisa pakai salah satu dari keduanya. Ini bisa pakai username atau email. Untuk registrasi, nah ini untuk buat yang seperti belum pernah untuk login, nanti kita bisa buat yang baru, username, email, dan juga password. Sini ada fungsinya registrasi, username, email, dan password. Nah, untuk username, oke, jika sudah digunakan nanti akan muncul filenya message username sudah digunakan, coba yang lain. Email juga sama, email sudah terdaftar silahkan login. Untuk yang sudah terdaftar, terus ini username, email, password oke, true, misalnya registrasi berhasil silahkan login. Nanti tinggal login aja dengan akun yang telah dibuat. Ini terus ini untuk reset filenya kalau gagal login karena lupa password atau apa. Untuk login menggunakan username atau email plus password, return oke, message plus password dan remaining. Nah ini untuk user passwordnya, username oke, message login berhasil. Nah kalau gagal login akan seperti ini. Nah ini misalnya username atau email atau password salah sebanyak berapa gitu. Browser akan ditutup demi keamanan, nanti akan ke close browsernya. Nah ini returnya false untuk gagal, ada maksimalnya. Nanti username atau email password salah dan percobaan ada berapa. Ini menutup browser atau tab sebagian besar browser modern hanya mengizinkan window close pada tab yang dibuka via script. Jika disediakan fallback, halaman terkunci. Fallback jika window close diblokir browser. Seperti ini. Untuk logout, ini ada tombolnya yaitu function logout user. Nah, remove session key, menjadikan login HTML. Ini kode halaman, untuk halamannya bornya. Ini juga sama untuk login. Kita lanjut ke card.js. Nah, ini card.js untuk fungsi keranjang atau local storage produk yang sudah keluar atau stok produknya berapa, terus ini harganya berapa, dipakai bersama oleh sewa HTML dan checkout HTML. Ini checkout HTML dan sewa HTML. Sendakinya rimba card, rimba stok, nanti stoknya berapa, sudah formatnya rupiah, nanti kesimpan di local storage. Ini ambil keranjang, local storage, card key, retur arahnya data. Kemudian kita bisa menyimpan di keranjang, nanti akan disimpan di local storage, lalu hitung total keranjang atau card. Retur card, reduce total itemnya berapa, nanti akan disubtotalkan. Lalu ini adalah stok produk, local stock dipakai bersama semalaman. Nah, stok produknya berapa, kita ambil seluruh data stok sebagai objek produksi sisa stok, nanti ada di local storage. Nah, ini simpan stok untuk local storage-nya seperti ini. Nah, ini dipanggil sekali saat katalog dimulai isi stok awal. Untuk produk yang belum tercatat, daftar produk, array objek produk dengan property ID dan stok awal dan defaultnya. Nah, ini stok tersimpannya berapa, nanti bisa diambil. Ada perubahan false, daftar produknya per item. Ini nanti stok tersimpan, item ID, item stock number, item stock 95, ada perubahan true. Nah, ini sisa stok produk tertentu. Untuk produk tertentu sisa stoknya berapa, ini kurangi stok saat produk ditambah ke keranjang, tidak boleh minus. Nah, kalau minus nanti nggak bisa. Ini kembalikan stok saat produk dihapus atau dikurangi dari keranjang, nanti stoknya akan dikurangi saat kita dari keranjangnya mengurangi stoknya akan bertambah.
Lalu ini ada render isi keranjang ke elemen kartris, card heading, total harga, pesan not dipakai di sewa HTML untuk ringkasan dan di checkout HTML untuk daftar finalnya. Nah, ini render untuk keranjangnya. Nanti cross headingnya kayak card heading, total harga, pesanan not di keranjang. Nah, ini nanti kalau keranjang kita masih kosong, belum ada alat, format reply akan 0. Nah, tambahkan alat ke keranjang untuk memulai mesan agar ada pesanannya. Ini item indeksnya. Ini untuk ukurannya berapa, item berukurannya, nama, jumlah, terus ada harinya berapa hari kita menyewa, dan subtotalnya. Sudah ada hitung total keranjaan, yaitu alat di keranjang, semisal kayak tenda, sleeping bag, matras, seperti itu. Nah, ini akan format rupiahnya berapa, terus berapa hari. Nah, ini untuk function hapus dari keranjang. Stok balik lagi sesuai jumlah yang dipesan pada versi keranjang ini. Nanti akan kembali ketika sudah dihapus atau barang kembali. Fungsi render grid untuk produk tersedia di dalam ini sebuah HTML. Kita lanjut ke checkout HTML. Sama seperti tadi, kita pakai doctab HTML, terus kita pakai pre-connect, http font Google, http font Google Lips, com, CSS 2. Ini untuk gambar, startnya pakai sewa CSS. Nah, ini untuk header dan navigasi bar. Ini ada kelas headernya inner. Ini kita pakai index HTML untuk href-nya, terus logo. Nah, logonya maknya segitiga, logo teksnya yaitu rimba. Kemudian ada navigasi barnya, yaitu indeks HTML untuk tentang, indeks HTML stress, indeks HTML pagar tentang, itu untuk tentang, indeks HTML produk, pagar produk untuk alat, indeks HTML pagar testimoni untuk testimoni yang sudah menyewa. Kemudian ada sewa HTML untuk yang sudah disewa sekarang. Seperti itu. Nah, ini ada navigasi toggle-nya, yaitu buka menu. Nah, ini page banner. Page banner itu hero topu harian hidden true. Nah, ini untuk checkoutnya, selesaikan pesananmu, cek kembali alat yang kamu pilih, lengkapi data beserta tanggal pengambilan, lalu kirim pesanan. Tim kami akan menghubungimu untuk pesanan yang sudah selesai. Ini untuk form checkoutnya. Ini nanti satu, data pemesannya siapa, nama pembelinya siapa, nomor HP atau WhatsApp, tanggal pengambilan, itu akan diambil tanggal berapa. Nah, ini untuk berangkat alat, kita akan ke href sewa HTML untuk ke katalog. Lalu ini ada ringkasan pesanan, saat 3 id card heading. Ini belum ada alat kalau kita belum nambah alat apapun. Lalu ini ada total harga, tambah alat yang ke keranjang untuk mulai pesanan. Kalau belum ada alat di keranjang itu kita belum bisa buat pesanan karena kosong. Kemudian ini bayar atau kirim pesanan. Ini span ambil di Basecamp Rimba atau ambil di Basecamp Rimba, terus konfirmasi via WhatsApp. Pembayaran kita hanya bisa tunai di tempat. Di sini ada footernya. Ini indeks HTML untuk logo. Nah, ini seperti tadi, marknya segitiga untuk logonya, dan logo teksnya ada rimba. Nah, ini perawatan alat camping mendukung setiap perjalananmu ke alam bebas. Kontak kita pakai email sewa @rimba.camp.id. Ini ada nomor WA-nya. Ini dalam media sosialnya, yaitu Instagram @rimbacamp, TikTok @rimbacamp. Nah, ini cepat. Ini untuk katalog alat-alat yang ada, itu senda form sewa, terus ini untuk ulasan. Nah, ini adalah footer buttonnya. Rimba pesanan alat camp dibuat untuk tugas UAS pemrograman web 1, dosen pengampu Bapak Muhammad Muhtaram, SE Eskom Mkom. Nah, scriptnya ada card.js dan checkout.js. Kita lanjut ke checkout.js. Nah, ini adalah untuk checkout, halaman untuk checkout ya teman-teman. Ini tambahan error key
kalau belum ada isinya. Terus ini adalah invalid kan karena tidak ada isinya. Nah ini simpan orderan supaya bisa dibaca admin HTML. Nah, nanti ini adalah rimba order, nanti akan tersimpan di local storage dan akan dicek oleh petugasnya. Ini adalah function button ID order. Untuk orderannya kita mulai dari 1000 plus 1 secara terus menerus. Nanti 1001, kalau udah 1001 udah ada, nanti 1002 nanti akan tersimpan di local storage. Nah ini tanggal formatnya yaitu 2026/07 yaitu bulan 7, ini tanggal 15 dari input tab datanya. Nah, kemudian ini adalah lama sewa. Lama sewa itu dihitung dari item dengan durasi per hari terpanjang di keranjang. Nah ini jadi ini 1, nah nanti berapa, terus ditambah lama sewa berapa. Misal perharinya 75.000, lama sewanya 2 hari, nanti totalnya 150 seperti itu. Sini ada simpan orderan, nama, HP, tanggal ambil, tanggal kembali, dan karnya. Ini nama, telepon, alamatnya, tanggal ambil, tanggal kembali, statusnya masih menunggu karena belum diambil, nama, ukuran item, harganya berapa, jumlah berapa, dan berapa hari. Ini akan tersimpan di local storage. Kemudian ada nih value, nama, HP, dan tanggal ambil untuk proses checkout. Ini nama trim, nama minimal 3 kartu ya teman-teman. Terus ini ada masukkan nomor HP yang valid minimal 9 digit. Terus ini tanggal ambil, pilih tanggal pengambilnya tanggal berapa. Terus tanggal pengambilan tidak boleh sebelum hari ini, jadi kayak kemarin gitu tanggal pengambilannya itu nggak boleh. Sini tampilan errornya, nama, HP, tanggal ambil, dok error pas di check out. Ini ambil keranjang masih kosong, kembali ke katalog untuk menambahkan alat, itu nanti akan ada tampilan error karena tidak ada apapun di dalam keranjang. Nah ini akan tampilan error juga jika data rumusan tidak lengkap. Kemudian ini hitung total keranjangnya totalnya berapa, itemnya apa aja, seperti itu nanti akan dihitung. Nah tanggal kembali itu dihitung otomatis dari tanggal ambil plus lama sewanya. Kalau kita ngambil tanggal kita ngambil untuk tanggal 22 besok dan kita akan menyewa selama 3 hari, maka itu akan kembali di tanggal 25. Dan kalau kita menyewa untuk 3 hari ya, itu akan kembali tanggal 25. Nah, ini simpan order kan kalau ke storage. Nah, nanti akan disimpan di storage. Nanti agar datanya muncul di admin. Ini untuk check outnya, kamu menyewa dengan total segini berapa segitu, ambil alatnya wajib dikembalikan paling lambat ya, paling lambat itu tanggal kembali. Nah ini simpan keranjangnya untuk form pesanan. Ini button untuk check out, ini navigasi bar untuk toggle ya open. Nah ini juga tanda untuk keranjang. Terus nah ini batasi input tanggal ambil supaya tidak bisa pilih tanggal yang sudah lewat kayak kemarin misal seperti itu. Ini form pesanan, untuk form submit, dan button checkout, dan untuk biasa diklik. Ini DOM content loaded. Oke, kita lanjut ke index HTML. Nah ini kita pakai doc type seperti biasa. Titelnya itu rimba persepan barang camping. Rel per secondnya href sama seperti biasa tadi yang di atas, fontnya Google Lips.com. Ini untuk gambarnya teman-teman href. Stylenya kita href style CSS juga, misal CSS ini ada auto core-nya yaitu Out.js yang udah kita bahas tadi. Terus ada nah ini untuk script untuk login admin ya. Nah ini pita mode untuk preview admin. Nanti kamu sedang melihatnya sebagai admin mode preview seperti itu. Ini head atau navigasi barnya kita pakai index HTML. Untuk logo marknya kita segitiga, logo teksnya rimba.
Ini navigasi bar tentang juga produk itu barang, testimoni untuk testimoni, sewa HTML itu sewa sekarang. Ini untuk buka menu navigasi Google ya. Nah ini hero selection. Nah hero selection biasanya ada hero inner. Inner itu untuk persewaan barang camping sejak. Nah ini untuk view-nya kami ya, pesan barang camping sejak base camp pertama. Yes. Bawa gunung pulang ke tendamu. Ini sewa barang camping lengkap, terawat dan siap pakai. Cukup pilih pesan dan berangkat. Sisanya biar kami yang mengurus. Nah, ini produk untuk lihat barang. Ini sewa tema untuk langsung pesanan. Nah, start alatnya 100 jenis barang. Start pendaki plus pendaki terlayani dan rating rata-rata masih belum ada. Ini tentang kami, Basecamp untuk semua rencana pendakianmu. Rimba adalah usaha persewaan barang camping yang melayani pendaki, mahasiswa pencinta alam, dan siapa saja yang ingin healing ke gunung tanpa perlu beli alat mahal. Nah, semua barang kami cek dan bersihkan sebelum dan sesudahnya. Nah, ini barang bersih layak pakai, dicek setiap hari. Bisa diambil di Basecamp atau diantar di area kota. Di sini ada simulasi harga otomatis sebelum kamu booking. Nah, ini ada mulai sewa barangnya yaitu sewa hotel. Nah, boardcardnya itu buka. Nah, ini kita buka setiap hari dari jam 6 sampai jam 9 malam. Ini mahasiswanya 1 hari. Nah, ini kita pakai jaminan yaitu KTP ya, teman-teman. Area layanan yaitu Solo Raya dan sekitarnya. Nah, ini produk fitur selectionnya. Ini ada katalog barang, pilih barang yang dibutuhkan. Harga perharinya berapa nanti ada testimoni. Nah, ini testimoni yang telah diberikan. Jadi coba ratusan pendaki. Barang bersih lengkap, produk proses sewanya juga cepat, tendanya enggak bawa apeks dan sebagainya. Dari Dwi pendaki Gunung Lawu. Nah, ini ada sewa carrier, sleeping bag untuk acara kampus, harganya pas di kantong mahasiswa dari Rangga, Mapala, UTD. Nah, ini untuk halaman itu ya, testimoni. Nah, ini halaman testimoni tadi. Nah, ini GTA Band. Ini siap berangkat ke gunung, pilih barang, hitung sewa dan kirim pesananmu dalam hitungan menit. Sewa barangnya sekarang. Nah, ini disewa. Nah, ini seperti tadi logonya itu HTML, kelasnya logo mark, itu segitiga dan timba. Pesan barang ini setiap pesanan gak bebas. Ini itu kelasnya kontak, email, WhatsApp, media sosial dan yang seperti tadi. Terus ada link cepat, katalog, form sewa dan berulasan. Ini untuk footer buttonnya. Nah, ini ada script JS untuk tampilan peta mode preview kalau admin sedang preview. Nah, ini seperti ini. Nah, ini isi admin, login, preview. Nah, plaster display-nya blok. Jadi style paddingnya 38px seperti itu. Ini ada button kembali ke admin, biar nanti kembali jadi admin lagi, nggak dari halaman preview. Ini tombol logoutnya, akan ada tombol logout di navigasi barnya. Nah, ini ada animasi untuk scrollnya, yaitu untuk elemen statis di luar grid, dokumen add events, DOM, content loaded, nah, active scroll referral. Kita lanjut ke login dan registrasi CSS. Ya seperti ini. Ini sewa alat camping. Untuk CSS nya. Ini root, HTML, body pack, selection dan buttonnya seperti ini. Kita header juga. Header ini logo mark, teks, logo dot, navigasi bar dan navbar. Nah, ini colornya, font size dan posisi letter, transparency posisi dan paddingnya juga ada. Ini ada navigasi barnya. Terus ini ada hero selection yang tadi. Ini ada hero topo untuk repeating radial. Nah, kita pakai keyframe juga untuk animasi. Nah, ini posisinya 120 sampai 120px, 60px, 100 main 80px. Itu hero mountain, keyframe, hero inner,
Nah, ini untuk masuk ke konten hero dipicu lewat class hero animasi dari JS. Nah, ini nanti animasinya akan delay berapa ini 0,5 detik, 15 detik, 3 detik, 42 detik, dan 54 detik. Itu Daibro, Hero Tito, Hero Dash. Nah, ini untuk scroll level umum. Nah, level umum opacity-nya 0, translate-nya 28px, transition-nya opacity 6s, essential, translate delete 0,5, dan juga seterusnya. Ini upload ada tentang buat background-nya, buat teks H2, teks P-nya berapa, ini ada background color-nya berapa, apa, buat maksudnya berapa. Ini buat card hover, card raw, dan ini produknya seperti tadi. Selection title after. Terus ini ada selection title in review. Ini ada product grid. Ini title, product grid, product card, dan juga seperti itu. Ini fotonya. Ini testimoni yang sudah tadi. Testimoni body seperti itu. Medianya ada footer juga. Ini CTA-band, halaman ulasan HTML, ini form juga, ini note, star ratingnya berapa, ulasan preview ya bisa di review, ulasan list, ulasan item, head, bintang, barang, dan komentar, dan status. Kayak Maswid mesinnya ada responsif itu di Maswid 860, 520, dan preference reduce motion reduce. Kita ke halaman bin sekarang. Nah, ini sama seperti tadi Toktab. Ini ya sama font googlelabs.com, https font googlelabs.com, CSS 2. Ini family bebas, new family. Nah, ini login dan registrasi CSS yang di atas tadi. Nah, ini untuk stylenya body or web, card logo, dan auto shoot field label, input input focus, auto button. Ini ada untuk logo mark, logo text juga. Untuk masuk akun kita harus login dulu sebelum menjelajahi katalog alat camping yang tadi login. Ada username atau email, password, login. Nah, kalau bentuknya akun kita bisa ke registrasi HTML, daftar di sini, nanti ada buttonnya. Nah, kalau sudah bisa login langsung lempar ke halaman utama. Kalau sudah login juga langsung ke panel admin. Cek dulu apakah ini kredensial admin. Admin tetap login pakai user khusus, bukan email, dan tidak perlu terdaftar di Rimba user karena kita admin. Nah, bukan admin, lanjut proses login user biasa dengan user atau email. Nah, ini script source untuk logo admin JS. Ini adalah logo admin JS. Nah, ini untuk logo admin JS-nya. DOM content function is admin login. Nah, seperti itu. Logo admin tag dan admin. Kita ke registrasi HTML. Nah, kita pakai Toktab juga. Ini masih sama seperti yang di atas. Ini juga, dan file stylishnya kita pakai login dan registrasi CSS. Nah, ini untuk stylenya. Ada card logo juga, output field input focus, auto button hover, auto miss search, untuk error, dan sukses. Nah, ini untuk logo. Kelas logo marknya segitiga, logo teksnya Rimba. Kita buat akun, daftar dulu supaya bisa masuk dan mulai sewa alat. Kita username, masukin username, email, password, konfirmasi password, dan daftar. Nah, ini sudah punya akun, kita tinggal login di login HTML, nanti akan masuk. Terus scriptnya di out.js. Oke, ini kita masuk ke script JS. Nah, ini untuk script JS, data produk, tenda dom, sleeping bag, kompor, carrier 60 liter, matras, lampu camping. Ini format angka ke rupiah.
Eh, ini untuk gambar yang ada di image yang atas ini. Nanti kita tunjukkan. Ini ada render produk halaman atau bergambar tanpa drop down. Ada grid inner, daftar produk, cons card, dokumen create element, div class nama produk card default, produk foto, nanti ada fotonya, dan nama, deskripsi, stok barang dan harga. Nah, untuk awal jenis barang kita tulis manual di index HTML, lalu dimensikan naik oleh Aftercon up status saat halaman dimuat. Ini masih muncul saat scroll. Nanti pas kita scroll itu. Nah, ini resultnya 0,15. Nah, ini untuk animasi itu naik untuk angka start zero. Ini target plus suffix. Yang jenis barang ini dianimasikan naik ke angka yang sudah kamu tulis manual di index. Ya, barangnya apa? Contohnya kayak tenda, kayak begitu. Nah, ini start. Demikian untuk jalankan konflik. Kita mulai generasi seperti itu. Ada tick. Ini kartu testimoni yang tadi. Ini untuk navigasi bar, inisialisasi, untuk render produk, scroll, dan kayak sebagainya. Ini animasi masuk untuk semua halaman saat refresh atau dibuka. Kemudian muncul dengan animasi begitu halaman siap. Nah ini smooth slide scroll atau navigasi bar. Nah, berikan default kalau bukan lancap di halaman ini. Tinggi navbar itu 80. Animasinya ada 200 milisecond durasi animasi. Tutup menu setelah klik kalau lagi terbuka. Ini ada fungsi animasi scroll dengan easing custom. Nah ini udah. Lanjut juga sewa CSS. Nah, ini untuk persewaan anak campingnya, Garut, camera body, selection inner, button, dari fokus, nah ada header juga, ada navigasi bar, ada hero title outline, hero dash, direction, dan seperti itu. Ada pack banner juga untuk sewanya. Ada bong, text, list, broadcastnya juga, atau produk, produk grid, card, infeksi, direction, column gap, 12px, transform, hack, 46px, pada radius 50, produk card, produk city, hover, katalog lengkap, sidebar, katalog grid, foto produk, produk sidebar, dan seperti itu. Adalah produk-produk. Ini modal tambahkan ke keranjang. Modal label, modal ukuran opsi, button, modal harga, modal field row, modal field, label, input fokus, action, button untuk batal juga ada. Dan ini testimoni tadi, dan CDABN, pesan from page. Ini field input fokus, field input invalid, untuk error message-nya juga ada. Ini bisa summary card-nya. Dan ini keranjang sewanya, praktis, RGB, dan footer, ada footer juga di sini. Expansifnya 960. Ini ada medianya. Ini styling badge stok produk. Nah, seperti ini. Lalu kita ke sewa HTML. Nah, pakai sama pakai doctab.
Ini juga sama href, stylenya kita kasih lewat CSS. Outgrowth yang out.js tadi. Ini pertama mode preview admin. Nah, kamu sedang melihat situs sebagai admin mode preview untuk kita review. Ini header dan navigasi bar. Ini logonya, ini tentang alat, testimoni dan sewa sekarang. Ini page banner. Lalu katalog sewa alat campingmu, kategori di samping klik tambah keranjang pada alat kalau mau masuk. Kalau mau atur ukuran atau jumlah lama sewa, pop up lalu check out. Ada katalog dan filter. Kategori ya. Ada katalog kategori. Terus ini ringkasan keranjang. Nah, keranjang sewa, belum ada alat. Kalau ada nanti akan ada tulisan belum ada alat. Ini total harganya 0 karena tidak alat. Tambah alat untuk mulai pesanan. Nah, ini ambilnya basecamp tembak, konfirmasi WhatsApp, pembayaran tunai atau transfer, modal tambahkan ke keranjang. Ini untuk nambah di keranjang nanti. Nah, ini ada ukuran, harga sewa per hari, berapa rupiah modalnya, pesanan berapa, lama sewanya berapa hari. Ini ada button batal dan tambahkan. Ini ada footer, ini logonya lagi. Ya, ini info bank kami, kontak, email, WhatsApp, media, ini katalog untuk sewa, dan ini adalah button footernya. Lanjut ke sewa JS. Nah, ini daftar kategori, urutan tampil di sidebar. Per page gambar, taruh file foto kamu di folder. Yang tadi kan di image ini sudah ada. Ini helper untuk bikin objek produk singkat, jumlahnya berapa, yang disewakan biasanya 5 kalau tidak diisi. Nah, ini tipe baju, punya ukuran, ini sepatu, untuk kabel casnya apa, USB-A, Type-C atau Lightning atau 3-in-1. Nah, ini untuk harga khusus, dapat misalkan kabel data satuannya 3.000 tapi pakai 3-in-1 cuma 8.000. Produknya ada 95 item dan 11 kategori. Ini argumen terakhir awal university. Ini tenda, tempat tidur dan berlindung. Nah, seperti ini tenda, flysheet, ground sheet, tali tenda, palu pasak, sleeping bag, markas, bantal. Nah, ini ada tas dan penyimpanan, carrier, daypack dan sebagainya. Nah, ini ada juga per harinya itu ini berarti 30.000 ya. Nah, ini stoknya berapa, ini ada 10, 12 seperti itu. Nah, ada bataran masak, makanan dan minuman. Nah, ini ada ini botol minum, tumbler, kopi, teh, makanan instan itu ada, penerangan juga ada. Pakaian dengan ukuran, nah ini jaket gunung pakaiannya mulai dari 20.000. Ukuran bajunya ada 5 ukuran baju, dan ini ada 15 stok. Ini sepatu dan trekking, kebersihan dan keselamatan kayak P3K, di navigasi kompas, GPS, powerbank gitu, alat survival kayak pisau lipat dan sebagainya. Nah, ini furnitur camping. Nah, kalau gambar tidak ada ketemu, coba. Lalu ini ada format angka rupiah. Ini 4 statsnya value kategori. Nah, ini ada input juga untuk checkboxnya berapa, sinar render grid, produknya, kartu foto, page stock, tombol, dan tambah keranjang. Ini produk sewa JPG, ada JPG nya di ini image. Ini modal tambahkan ke keranjang. Nah, ini tambahkannya ke keranjang. Nah, ini kalau stok 0 akan diretur. Ini nama, produk, harga. Nah, ini stok sisanya berapa nanti. Info stoknya nanti akan tersedia di dalam modal. Info stoknya berapa, stok info itu. Ini ukuran labelnya, ada buttonnya juga. Ini model produk aktif.
kurang terpilih, modal produk aktif, value-nya modal jumlah, modal value-nya itu jumlah, hari, dan error. Ada error juga di sini. Nah, jumlah pesanan minimal itu 1. Nah, lama sewa minimal itu 1 hari. Nah, jika stok tidak cukup, stok hanya berapa gitu. Nah, ini modal kurang terpilih. Modal kurang terpilih, jumlah total. Nah, ini stok akan berkurang saya jumlah yang bisa dipesan. Kalau stok awalnya 10, kita pesannya 3, nanti sisa 7, seperti itu. Ini navigator mobilenya, inisialisasi, nanti akan disimpan di lokal storage kalau belum ada. Nah, ini lalu kita ke style CSS. Nah, ini adalah style doc CSS nya. Root, ini ada buttonnya juga, button fokus visible, ada headernya, lalu ada navigasi barnya, ada hero, section, keyframe nya ada, animasi masuk untuk konten hero, hero keyframe, hero dark, hero title, hero stats, ini scroll volume, about sekali. Ini produknya, selection title, konten, posisi, produk grid, produk card hover, foto produk card image, dan seperti itu teman-teman. Ini testimoni carousel, profil bergerak otomatis, keyframe nya juga. Ini ada masjid, ada footer grid, footer logo, dan sebagainya. Ada CTIBN, responsive-nya ada. Ini masih untuk link navbarnya saat kita pencet nanti. Nah, ini garis bawah muncul saat hover. Nah, ini masih tombol CTA sewa sekarang dan logout. Nah, ini ada animasi hamburger atau navigasi toggle. Kita ke ulasan CSS. Nah, ini hero varian lebih pendek, paddingnya seperti ini, status khusus ulasan. Nah, backgroundnya seperti ini, navigasi action link, layout selection, from where, from card. Bisa ada medianya masih 600px, build, table, dan seperti itu. Ada error message juga. Nah, ini untuk rating, star rating, star hover. Nah, ini submit button dan feedback. Nah, ini ulasannya. Nah, ini kita akan preview dan reply ulasan. Nah, ini ulasan item nama, item barang, item komentar, item status, display, inline block, ulasan item juga, video responsive. Ini adalah ulasan HTML-nya. Ini seperti tadi, beri ulasan untuk rimba persewaan barang camping. Connect-nya masih sama, stylishnya kita install CSS yang ini. Nah, ini ada headcode-nya OJS juga. Ini untuk header dan navigasi bar. Ini logo, nah ini navigasi barnya tentang barang testimoni dan sebagainya. Ini page banner. Nah, ceritakan pengalamanmu, gimana berpengalaman sewanya. Barang sudah kamu kembalikan, yuk kasih ulasan biar pendaki lain juga makin yakin sewa di rimba. Nah, ini rata-rata rating 4,8. Ulasan masuknya 120 plus. Nah, 90% kita direkomendasikan ulang. Ini background formulasan. Nah, ini ada isi formulir, terus ulasan semua kolom wajib diisi ya. Asal tidak bisa diedit setelah dikirim, jadi ya dicek kembali. Nah, ini nama, barang yang apa yang kamu sewa, entah itu tenda, sleeping bag atau apa. Terus ini rating yang kita para previewnya, para ulasan yang buat ulasan itu ngasih rating berapa. Nah, ini ada 1 sampai 5 bintang. Untuk komentar, kirim ulasan. Nah, misalnya kamu kirim akan di review oleh admin sebelum tampil di beranda.
Nah, ini riwayat. Nah, ini kan tapi belum tentu tampil ya di publik, masih nunggu review dari admin. Nah, belum ada alasan yang kamu kirim dari Pak admin. City Event belum sewa barang, check out katalog dan mulai berpetualang minggu ini. Ini untuk footernya. Ini kontak, email, media sosial, dan cepat untuk sewa dan ulasan. Nah, ini untuk short ulasannya. Nah, ini ada ulasan JS. Nah, ini untuk simpan ke local storage ya saat dikirim nanti, dan akan direview oleh admin. Nah, untuk data dan ulasan. Nah, ini untuk tanggal hari, bulan, tahun, jam, dan menit. Nah, ini adalah status untuk disetujui, akan ditampilkan di beranda. Kalau ditolak nanti tidak akan ditampil. Dan ini ada menunggu review admin. Nah, seperti ini, statusnya apa? Status pending, approve atau reject. Nah, ini setting atau bintang yang diberikan. Yang terpilih nanti bintangnya akan ada. Nah, ini ini ada validasi. Nah, ini ada setelah mouse keluar, pastikan yang tersimpan cuma state aktif, semua rating tersimpan. Ini akan disimpan. Ini validasi untuk input dan juga error. Ini field error plus field ya. Ada message-nya nanti. Nah, ini ulasan, nama, barang, rating, komentar untuk clear semua error. Ini validasi formnya ya. Ulasan nama wajib diisi. Ini barang yang disewa wajib diisi. Rating minimal 1 bintang. Terus ini komentar minimal 10 karakter, ceritakan pengalamanmu. Ini feedback pengirim. Nah, ini nanti akan ulasan feedback sukses atau error. Ini feedback atau error juga. Nah, ini submit ulasan, nama, barang, rating, dan komentar. Ya, yuk dilengkapi dulu sih yang masih kosong atau salah atau error. Ini nama, barang, rating, komentar, tanggal, status. Nah, ini untuk memfilter riwayat ulasan milik saya di perangkat ini. Ulasan value, barang, nama, komentar. Nah, ini start levelnya. Nah, ini render riwayat ulasan milik user ini. Pengirim tanggalnya berapa. Nah, ini untuk inner HTML-nya. Belum ada ulasan yang kamu kirim, kalau nggak ada itu join. Nah, ini kecil resiko HTML inner injektor dari komentar. Ini update statistik hero optional kalau elemen ada. Ini start rata-rata, start jumlah, total ada init juga untuk ini DOM untuk DOM-nya. Lalu ada sinkronasi otomatis kalau ada perubahan dari tab perangkat lain atau jarang tapi jaga-jaga aja sih ini. Yang ini sinkronisasi otomatis. Dan ya, itulah codingan web Rimba persewaan alat camping. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Bila ada salah kata dari saya atau rekan saya, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir.